Ya, kembali dalam rangka menghadiri kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab para pengemban Al-Quran. Dan hari ini insyaallah kita masuk pada bahasan Babul Khamis, bab kelima, ya. Bab kelima dengan tema ini yang merupakan pokoknya sebenarnya, karena sesuai dengan nama kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu fi adabi hamilil Quran, yaitu adab-adab bagi para pengemban Al-Quran, bagi para penghafal Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Beliau menyebutkan dalam kitab ini, qad taqaddama jumalun minhu fil babil ladzi qabla hadza. Kata beliau, sebenarnya adab-adab ini sudah beliau kemukakan sebagiannya. Jadi adab-adab baik untuk penghafal Quran, baik untuk pengajar Al-Quran sudah kita bahas di bahasan-bahasan sebelumnya. Nah, bagaimanapun kata beliau tidak ada salahnya kita ulang kembali bahasan-bahasan bab ini agar dia semakin jelas, agar dia semakin sempurna. Apa sih sebenarnya adab-adab bagi kita yang akrab, dekat dengan Al-Quran, atau bahkan kita memang bukan pengajar Al-Quran, akan tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, mungkin ada interaksi kita dengan Al-Quran yang kita sampaikan untuk orang lain, baik itu anak kita, baik untuk tetangga kita, atau misalnya guru TPA, guru TPQ. Dan inilah kata beliau adab-adabnya. Dan wa min adabihi, kata beliau, di antara adab-adab menghafal Al-Quran, an yakuna ala akmalil ahwali wa aqramis syamili. Kata beliau, seorang yang dia menghafal Al-Quran hendaknya dalam keadaan yang paling sempurna. Akmalil ahwal. Hal, ya. Hal itu adalah, ya, bisa diterjemahkan, diartikan dengan kondisi seseorang yang terlihat, ya. Kondisi seseorang baik dia berupa perkataan, perilakunya, interaksinya dengan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang pengemban Al-Quran. Kalau dia akrab dengan Al-Quran, maka dalam kehidupannya, baik dia berinteraksi dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, akan tercermin dari halnya. Akan tercermin dari perilaku-perilakunya, adab-adabnya. Hal. Jadi seorang pengemban Al-Quran, kata beliau, hendaknya dia berada dalam kondisi keadaan yang paling sempurna. Dan kata beliau, wa akramish syama'il. Dan begitu juga dalam perilaku yang paling mulia. Kita mungkin pernah mendengar kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Namanya kitab yang membahas tentang kesempurnaan Rasulullah, ya. Apa sunnah-sunnah Rasulullah juga di dalamnya. Kalau Syamaliyah atau Syama'il itu dia bisa terjemahkan lebih cenderung kepada akhlakul karimah, kepada perilaku-perilaku yang mulia. Kata beliau, wa an yurfi'a nafsahu, dan hendaklah dia, rafa'a itu mengangkat, mengangkat artinya adalah seorang pengemban Al-Quran hendaklah dia menjauhkan dirinya an kulli ma nahal Qur'anu anhu, terhadap hal-hal yang dilarang Al-Quran, terhadap hal-hal yang kemudian dia pahami, dia pelajari dari Al-Quran yang berupa larangan-larangan. Kalau berupa perintah-perintah, begitu juga sebaliknya, maka dia akan kerjakan. Kemudian kata beliau,
ijlalan lil Quran. Hendaklah dia itu terpelihara, ya. Apa namanya? Ijlalan sebagai apa namanya? Jala itu apa namanya? Maha tinggi, ya. Sebagai apa namanya? Meninggikan Al-Qur'an, ya. Memuliakan Al-Qur'an. Dan kemudian kata beliau wa an yakuna masunan andani il iktisabi, dan hendaklah dia terpelihara oleh pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang merendahkan dirinya sebagai ahlul Quran, yang merendahkan dirinya sebagai ahlul Al-Quran. Misalnya sudah tahu dia ahlul Quran tapi masih berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya, kan merendahkan dirinya, izzahnya dan apa namanya muruahnya sebagai ahlul Quran, itu akan rendah, ya. Syarifan nafsi, dan dia juga berjiwa mulia, ya. Berjiwa mulia, mutarafi'an 'alal jababirati wal jufati min ahli dunia, dan lebih tinggi derajatnya dari para penguasa yang sombong, ya, yang mana lebih mengutamakan atau dia adalah penguasa ahli dunia. Jadi memang kalau kita lihat dalam buku ini, ya, seorang pengemban Al-Qur'an itu tidak selayaknya dia tunduk dengan kekuasaan, ya, sebenarnya, ya. So Al-Qur'an dia akan berpegang teguh pada dasar-dasar keislaman dan dia akan kuat, ya, dengan apa? Dengan pegangan-pegangan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan padanya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal kan kita pernah tahu kisahnya. Beliau yang ketika di zamannya itu, ya, diminta oleh Mu'tasim billah untuk mengatakan Quran sebagai makhluk, ya. Mu'tasim billah penguasa di zaman itu. Akan tapi begitulah ahlul Quran, dia tidak akan bergeming, bahkan beliau sampai dipenjarakan. Coba kalau seandainya beliau pada waktu itu, ya, berfatwa, anggaplah perkataan beliau kan fatwa yang akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang ada zaman ini, kan. Maka zaman ini pasti orang-orang akan mengatakan Quran adalah makhluk. Nah, ini sebenarnya, ya. Kemudian wa an yakuna mutakhasyian, dan kalau dia tidak ahlul Quran tidak tunduk dengan ahlul dunia, apa yang kemudian dilakukan oleh Al-Quran? Dia merendahkan terhadap siapa? Kata beliau, orang yang merupakan hamilul Quran, dia akan mutakhasyian, dia akan tunduk, merendahkan diri, ya, kepada orang-orang yang mutakhasyian, mutawaddian lissalihina wa ahlil khairi wal masakin. Justru sebaliknya, kalau berjumpa dengan orang-orang soleh, dia akan merendahkan diri. Al-Quran akan merendahkan diri di hadapan orang-orang soleh, ya, bukan sebaliknya. Dengan Quran yang dia miliki, sombong, ya, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling sempurna. Hamil Quran yang sesungguhnya, kata beliau, ketika berjumpa dengan orang soleh, dia akan merendahkan dirinya. Mutawaddi'an lis-sholihin. Wa alil khair, dan orang-orang yang cinta dengan kebaikan, ya, wal masakin, dan dia akan juga merendah, ya, merendah kepada orang-orang miskin. Wa an yakuna mutakhasyian, dan dia juga akan menjadi orang yang khusyuk, ya, za sakinatin wa waqarin, dan akan memiliki ketenangan jiwa dan memiliki wibawa. Nah, beda wibawa orang yang merupakan ahlul Quran, hamilul Quran. Apalagi
Apalagi sudah disebut orang sebagai hafiz ya. Kalau sudah disebut sebagai hafiz tuh, nah beda orang memandangnya kan. Kita yang tidak ngerti ya, kita yang nggak ngapal Quran ya, ketika mendengar dia tuh hafiz loh, beda rasanya kan. Apalagi diri yang nggak hafiz, apalagi diri nggak apal kulhu banyak kan. Ketika berjumpa dengan hafizul Quran, wah, akan segan kita dengan orang-orang tersebut. Nah, begitulah ya. Akan tetapi, nah, seorang hamil Quran, kata beliau, akan khusyuk, akan merendah, akan apa namanya, tidak sombong, dan dia akan memiliki ketenangan jiwa dan jiwa. Kemudian faqad jaa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, telah datang riwayat dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata, ya, ya ma'syarul qura, wahai para qari, wahai para pembaca Al-Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, faqad wadaha lakumut thariq, karena jalan telah jelas bagimu, ya. Wastabiqul khairat, dan berlombalah kamu dalam kebaikan. Wala takunu ayyalan 'alan nas, dan janganlah kamu menggantungkan dirimu kepada orang lain. Ini perkataan Umar bin Khattab. Nah, dan berikutnya kita sambung dulu. Fokusnya depan ya. Nah, kabur ya. Lanjutkan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau berkata, ya bataghi li hamilil Qur'an, hendaklah penghafal Al-Qur'an itu, an yu'rafa bilailihi, dia dikenali dengan malamnya, idzan nasu naimun, ketika manusia tidur, seorang penjaga Al-Qur'an dia akan menghidupkan malam. Ya, itu baru dia hamil Quran yang sesungguhnya, kata Imam. Ya, ketika orang malam-malam tidur, maka dia akan bangun untuk memurojaah hafalannya, menambah hafalannya, menghidupkan malamnya. Dan dulu di pesantren ya, memang ada teman kami yang memang lulusan ya, sudah selesai 30 juz di pesantren, namanya pesantrennya di Lampung itu, Darul Hufat ya. Sudah selesai 30 juz baru dia masuk pesantren belajar bahasa Arab. So, kalau jam-jam 1, jam 2 sudah mulai ada suaranya salat tahajud ya, di kamarnya. Dan begitulah kami saksikan setiap malam, itulah hamil Quran. Ya. Nah, kemudian wabin nahari idzan nasu muftirun, dan dengan siangnya, dilihat dengan siangnya ketika manusia-manusia yang lain dia dalam keadaan berbuka, maka dia berpuasa. Wa bihusni idzan nasu yafrahun, dan ketika manusia-manusia yang lain mereka bergembira, tapi dia bersedih. Ya? Tapi dia bersedih. Orang mungkin gembira dengan kehidupan dunia, akan tapi dia bersedih merenungi ayat-ayat Allah. Akan tapi setiap dia menangis karena banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, karena kurangnya amalan-amalan yang dia persiapkan. Kemudian wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun, dan dia menangis, ya, dia menangis ketika manusia itu banyak yang tertawa.
orang banyak ketawa ketiwi, orang banyak bercanda, dia lebih banyak menangis. Kemudian wa bisamtihi idzan nasu yakhudun, dan dia banyak berdiam diri ketika orang lain banyak menghabiskan waktunya dengan bercakap-cakap, ngelakar. Nah, banyak ngelakar. Mula di warung kopi, kopi segelas, ngelakar 5 jam. Itu belum tambah main gaple, belum tambah main remi. Eh, nah, Ahlul Quran tidak akan seperti itu dia. Itu terbuang waktunya. Karena hari-harinya dia akan gunakan untuk mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Kalau kami di pesantren dulu tuh, kalau pergi keluar tuh rugi rasa. Kalau Sabtu Minggu perai ya. Tapi adalah hiburan lah, kadang sekali-sekali ya, pergi ke pasar. Ke pasar di Lampung ya. Tapi sejalan-jalanan, ada kawan motivasi diri ya, sejalan-jalan bawa Quran ya, di bis ya, murojaah, masya Allah. Ya, rugi rasanya sebenarnya. Nah, itulah ahli Quran ya. Tapi bukan contoh kami, tapi ahli Quran yang sesungguhnya. Maka dia akan merasa rugi kalau manusia banyak berbicara sementara dia juga ikut berbicara, maka dia akan maksimalkan untuk mendekatkan, mengakrabkan dengan Al-Quran. Kemudian wabi khusyu'ihi idzan nasu yahtalun, dan seorang ahlul Quran dia akan menunjukkan ketawaduannya, kekhusyuannya ya, sementara orang lain menyombongkan dirinya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya, wa an Hasan rahimallahu taala. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau berkata, "Inna man kana qablakum ra'awul Qur'an." Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, mereka menganggap Al-Qur'an itu sebagai rasaila min rabbihim, sebagai surat-surat dari cintanya. Surat-surat dari Tuhannya, surat cinta dari Tuhannya. Masya Allah ya. Masya Allah. Udah ngerasa kebur kita. Quran itu adalah surat cinta dari Tuhan kita sebenarnya. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, orang yang baca Quran tuh kalau benar-benar ya, maka akan idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, akan bertambah imannya kalau dia membaca Al-Qur'an. Dan dia akan wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Semakin dia baca akan semakin menimbulkan sakinatun nafsiyah, akan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Kalau orang baca Quran itu sebenarnya ya. Jadi mau nyari ketenangan jangan jauh-jauh. Buka Quran. Amun pandai maca. Nah, ini tidak pandai maca masalahnya. Maca terbata-bata. Maca belum tentu benar. Amun pandai maca. Apalagi pandai maca sekaligus tahu maksud dari tujuan apa sih bacaan ini. Masya Allah. Itu akan sangat luar biasa hati itu rasanya. Tenang, tentram ya. Cobalah di bulan puasa. Kita kan nggak bulan puasa nggak Quran akrab. Bulan puasa itu coba. Ketika baca Quran kan nyaman kan rasanya. Tenang hati. Itulah yang disebut dengan zikrullah itu. Mengingat Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, jadi apalagi kita tahu isinya, bahwa isi Al-Quran itulah surat cinta dari Allah, rasail dari Allah untuk kita semua. Makanya nggak cukup sebenarnya bagi kita baca Quran itu hanya sebatas baca, nggak cukup. Karena kita baca pun itu sudah luar biasa kan, sudah banyak pahalanya ya. Akan tapi nggak cukup dengan itu. Harus kita kaji isinya, artinya apa yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga kita tahu maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan kepada kita. Apa-apa yang harus kita taati dan apa-apa yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi kalau para sahabat tuh ya benar mereka ngerasakan itu kan, karena mereka paham maksudnya, isinya. Ya. Seakan-akan ketika baca misalnya kisah Nabi Musa kayak dibacakan dongeng. Ya kan?
ketika dibacakan kisah tentang Nabi Sulaiman, Masya Allah, seakan-akan berputar dalam memorinya, dalam video bayangan, dalam bayangan dirinya, walaupun nggak pernah berjumpa dengan Nabi Sulaiman, ya. Nah, itu tulisan yang Allah Subhanahu wa taala kemudian gambarkan dalam Al-Qur'an. Oh, luar biasa indah sekali. Itu maksudnya. Jadi, nah, para orang-orang sebelumnya menganggap Al-Qur'an itu sebagai surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fakanu yatadabbarunaha. Maka mereka merenungkannya bil lail, pada waktu malam. Mereka mentadabburinya di waktu malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Mengapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau dalam hati kalian itu ada gembok, terkunci. Nah, maka ketika orang dia paham isi apa isi dalam Al-Qur'an itu, maka setiap kali dia hatam, ketika dia memulai kembali, maka dia akan merasakan satu hal yang berbeda lagi. Begitu seterusnya. Dia akan merasakan sesuatu yang berbeda kalau dia memahami isinya. Kemudian wa yunfidhunaha bin nahar, dan mereka mengamalkannya di waktu siang. Nah, kemudian wa anil Fudail bin Iyad rahimallahu taala, di Fudail bin Iyad, yanbaghi lihamilil Qur'an, ya, hendaknya seorang penghafal Al-Qur'an alla yakuna lahu hajatun ila ahadin, ya, dia tidak boleh meminta keperluan dari seorang khalifah, ya, ahadin minal khulafa faman dunahum, dan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, ini sebenarnya kalau Al-Qur'an itu udah hamil Qur'an itu jangan terlalu ya dengan penguasa, ya. Nah, karena hilang gini, akan hilang muruahnya sebagai hamilul Qur'an, ya. Hamil Qur'an. Masya Allah. Wa anhu aidan, dan begitu juga yang dikatakan oleh Fudail, ya, hamilul Qur'an hamilul royatil Islam. Orang yang mengemban Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, ya, adalah pembawa panji Islam, pembawa bendera Islam. Layan bagi an yalhuwa ma'aman yalhu. Tidak patut seorang hamilul Quran dia bermain bersama orang yang bermain. Mana terjemahkannya? Ya, bermain-main dengan dunia. Nah. Main apa? Main slot. Tidak patut seorang hamil Quran main slot. Ya. Tidak patut seorang Quran kebanyakan innamal hayatud dunya la'ibun. Ya, terjerumus dengan dunia yang merupakan permainan-permainan. Ya. Masya Allah. Dan kata beliau, wala yaswa ma'a man yashu, dan dia lupa bersama orang yang lupa. Ya. Tahu ahlul Quran ini ngumpul ngelakar kan, orang ramai-ramai ngemberak jua, orang ngemberak di ngemberak jua. Nah, ya. Hamil Quran, ya. Untuk hamil Quran, karena ini akan mengurangi izzahnya. Wala yalghu ma'aman yalghu, dan dia tidak akan banyak berbicara sia-sia, ya, dengan orang yang berbicara sia-sia. Ta'ziman bihaqqil Quran, untuk memuliakan, ya, ta'ziman bihaqqil Quran, sebagai haknya Al-Quran. Nah, kemudian ini pernah kemarin juga disampaikan, ya. Tapi ini dibahas oleh beliau lagi terkait dengan fit tahdziri man ittakhadhal Qur'an ma'isyah, yaitu peringatan bagi orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai mata pencarian, ya, atau mengambil upah dari Al-Qur'an. Wa fi hukmil akhdhil al-ajrah ala ta'limihi, dan hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Pernah ya kemarinnya kita sampaikan, ya, di bab sebelumnya, ya.
Tapi kita baca karena kita kan membahas kitab ya, bukan saya ngarang-ngarang ya, kita membahas kitab. Famin ahammi ma yu'maru bihi. Nah, hal yang perlu diberikan penekanan ya dari apa yang diperintahkan kepada penghafal Al-Qur'an an yahdzara kulal hadari man ittakhadhal Qur'an ma'isyatan yatakassabu biha. Ya, dengan orang yang dia ini, mengambil Al-Qur'an sebagai mata pencarian, ya, sebagai sumber penghasilan dalam kehidupan. Faqad jaa an Abdurrahman bin Shibl ya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Uqra'ul Qur'an. Rasulullah bacalah Al-Qur'an. Wala ta'kulu bihi. Jangan menggunakannya untuk mencari makan atau jangan makan darinya. Wala tajfu anhu, dan jangan mencari kekayaan dengan Al-Qur'an. Wala taghluwa fihi, dan janganlah melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nah, nanti untuk tahfiz Quran nanti berubah orientasi. Orientasinya jadi profit oriented. Ini berbahaya. Nanti bisa merendahkan ahlul Quran. Lanjut kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh beliau. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Uqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun." Bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum, ya, yuqimunahu iqamatal qidh, yaitu kaum yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah, dengan yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Mereka terburu-buru, ya, mereka terburu-buru dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan. Nah, jadi ya banyak orang yang ngejar biar cepat selesai, ngejar biar cepat jadi hafiz, ya, terburu-buru. Bahkan banyak program sekarang, program manzil, manzil itu sebulan selesai 30 juz setoran aja. Ya, ngapal itu kan cepat ya. Sehari itu bisa sejus bisa sehari. Mau ada gawe papu ya. Ikut program sebulan selesai 30 juz. Saya ada saudara itu sebulan selesai setoran aja. Selesai dapat selembar, setorkan. Lanjut, setorkan. Lanjut, setorkan. Nah, yang kayak gini nih enggak akan dapat. Ya ta'ajjal. Ingin terburu-buru mendapatkan gelar Hafizul Quran. Karena ya bukan pada setorannya Al-Quran ini, pada pemeliharaannya, pada murojaahnya yang berat. Menghafal itu cepat, ya. Nah, menghafal itu cepat bagi yang cerdas ya. Ya, bagi yang cerdas cepat ngapal. Tapi cepat juga lupanya. Kan ada beberapa tingkatan kan. Ada orang yang cepat hafal, lambat lupa ya. Ada yang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang lambat hafal, lambat lupa. Nah, yang ini yang bahaya nih. Lambat hafal, cepat lupa. Lah ngapal lambat, lupanya cepat. Nah, ini berat ini. Kata orang Belitung banyak makan semut nanas. Bebal kata orang Belitung. Nah, jadi jangan terburu-buru. Quran tuh sikit-sikit dipelajari, dibaca, dipelajari. Level yang paling ringan dulu, yaitu kita menguasai bagaimana membacanya dengan benar, lanjut naik ke menghafal, naik mentadaburi, dan hingga kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, Ahlul Quran, orang yang menjadi
Ahlul Quran adalah orang yang dia ya, khossatuh ya, yang khusus. Nah, orang yang dia dekat dengan Al-Quran, dia yang memiliki kekhususan. Kekhususan. Kemudian rawahu Abu Daud bima'nahu min riwayat Sahal bin Sa'id bin Sa'ad, dia meriwayatkan dengan maknanya dari riwayat Sahal bin Sa'ad yang artinya maknahu yata'ajjaluna ajrahu, mereka segera ingin mengharapkan upahnya ya, baik dia berupa imma bimalin, baik itu berupa uang, wa imma bimus'ati wa nahwiha, atau dengan kemasyhuran atau dengan yang lainnya. Nah, ingin segera mendapatkan menyelesaikan agar mendapatkan kemasyhuran, uang dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Wa an Fudail bin Umar rahimahullahu taala bin Amrin, dakhala rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dua orang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidan, ke sebuah masjid. Falamma sallamal imam, kemudian ketika imam memberikan salam, qama rajulun, salah seorang laki berdiri. Nah, seorang laki berdiri, fatala ayatin minal Quran, dia membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian summa sa'ala, kemudian dia minta upah. Kemudian dia meminta upah. Faqala ahaduhuma, dan berkatalah salah satunya, kedua orang laki tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaji'u qaumun, akan datang suatu kaum, yas'aluna bil Quran, yang dia meminta atau dia meminta upah ya, karena dengan Al-Quran. Faman sa'ala bil Quran, dan barang siapa yang meminta upah karena membaca Al-Quran, fala tu'tuhu, jangan kau beri. Nah, wa hadza al-isnadu munqati'un, dan ini kata beliau sanadnya terputus ya, karena Fudail bin Amrin tidak mendengar dari sahabat. Wa amal al-ajra ala ta'limil Quran, ini bedakan nanti. Adapun mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, faqad ikhtalafa ulama fihi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Fahakal Imam Abu Sulaiman, dan Imam Abu Sulaiman beliau menceritakan mana ahadil ujrati, bahwa beliau menceritakan larangan mengambil upah karena membaca Al-Quran, alaihi an jama'ati minal ulama, dan itu disebutkan oleh sejumlah ulama, di antaranya ini yang melarang Imam Az-Zuhri dan Abu Hanifah, yang dengan keras, dengan tegas menyebutkan larangan untuk mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Nah, kemudian wa'an jama'ah, sejumlah ulama, sejumlah ulama, annahu yajuzu izalam yashrithu, sejumlah ulama mengatakan boleh mengambil upah jika tidak mensyaratkannya. Kau belajarkan aku selesai Al-Fatihah 5 juta misalnya. Atau ada yang kasus di Bangka di Bangka itu mengambil sanad dan harus bayar. Mengambil sanad bayar. Sanad Al-Fatihah bayar. Nah, ngambil sanad bayar. Misalnya ngambil sanad Al-Fatihah, nah bayar 1 juta, bayar 5 juta misalnya. Nah, kacau nih banyak. Beda dengan taklim. Kalau kita kan taklim taklim ada ongkosnya, ongkos untuk belajar kan memang Imam Syafi'i menyebutkan kan, belajar itu kan tidak akan sempurna kalau
Kita tidak memiliki bulghah ya. Juga kata Imam Syafi'i, "Akhi lan tanalal ilma illa bisyittah." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu sebelum melengkapi apa? 6 syarat kan? Kalau nak berkah ilmu ya. Di antaranya itu masuk. Di antaranya kata beliau az-zaka. Nah, kepintaran, kecerdasan, al-hirsun, ketekunan, ijtihadun, sungguh-sungguh. Kemudian bulghah, modal. Belajar itu butuh modal. Tidak ada yang tidak butuh modal. Kemudian suhbatu ustazin, memuliakan guru, menemani gurunya, hormat, ya. Nah, kemudian watuluz zaman dan sepanjang hayat belajar. Jadi mau nggak mau ya belajar harus mengeluarkan biaya kan. Ya. Nah, jadi kalau mengajarkan Al-Qur'an dalam hal ini, nah ini ya juz izalam yashrithu, kalau tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Wa huwa qaulul Hasan Al-Basri wasy'abi wa Ibnu Sirin. Inilah pendapat Hasan Al-Basri, Sya'bi dan yang lainnya. Berpendapat boleh mengambil upah. Nah, wahtajja man mana'aha bihadisi Ubadah bin Samit. Ulama yang melarang ya, mereka berhujjah dengan hadis Ubadah bin Samit bahwa annahu 'allama rajulan min ahli sufah Quran, bahwa dia mengajarkan Al-Quran kepada seorang laki-laki penghuni sufah. Kemudian fa'ahda lahu qausan, maka dihadiahkanlah untuknya itu panah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "In syarraka, jika engkau suka dipakaikan kalung api di lehermu," kata Rasulullah, ya, maka pakailah an tutawwiqa biha tauqan, maka terimalah hadiah itu. Ini. Kalau engkau suka dipakaikan kalung dari api neraka, fa'aqbalaha, maka terimalah hadiah itu. Bahwa hadisun masyhurun rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Dan ini adalah hadis yang masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, kita lihat pendapat berikutnya. Wa ajabal mujawizuna an hadisi Ubadah bijawabaini, dan orang-orang yang kemudian memperbolehkan untuk mengambil upah dari Al-Quran menjawab hadis Ubadah bin Samit ini dengan 2 jawaban. Pertama, ahaduhuma anna fi isnadihi maqalan, bahwa dalam hadis ini ada masalah. Ada masalah. Biasalah dalam mustalah hadis itu namanya hadis yang dia mungkin tidak sampai menjadi hadis yang sahih. Ya, sebenarnya ini ada catatan kakinya di bawah. Nah, ini panjang catatan kaki, cuma nggak saya kutip ya. Panjang sekali. Nah, wasani, dan yang kedua, annahu kana tabarra'a bi ta'limihi. Yang kedua, bahwa orang itu menyumbangkan tenaganya dengan sukarela untuk mengajar. Karena dia tadi ya, karena dia memang dari awalnya tidak berniat untuk mencari ma'isyah, penghasilan dengan mengajarkan Al-Qur'an itu, memang dari menyumbangkan dirinya, tenaganya. Makanya memang kalau bisa jadi pengajar Quran jadi orang kaya dulu ya, Ustaz ya. Orang kaya tidak butuh lagi. Kalau zaman para ulama kan bukan orang yang ngajar yang dapat duit. Orang nak belajar dapat duit. Ya kan? Nah, alhamdulillah belajar ke sini dapat jajak kan? Nah, alhamdulillah. Belajar di sini dapat jajak ya. Diberi kan berarti. Nah, dulu ada teman saya ngajar TPA ya. Nah, memang sudah mampu, pengusaha kan. Jadi kalau dia ngajar itu, kalau misalnya ada insentifnya, ada kafalahnya, nggak diterima sama dia.
dikembalikan dari desa. Memang sudah mampu ya. Gitulah apa namanya idealnya. Idealnya ya. Karena ya bisa jadi ya ketika lah biasa diberi itu kan jadi tidak ikhlas mungkin ya. Tapi kalau kita lihatnya ini, maksudnya di sini adalah dia memang sudah menyumbangkan tenaganya untuk mengajar. Ya. Kemudian falam yastahiqu syai'an udiya ilaihi, maka dia tidak berhak mendapatkan hadiah atau upah, ya, suatu upah pun dari apa namanya kerelaan dirinya untuk mengajar tersebut. Ala sabilil iwad. Falam yajuz lahu al-akhdha, maka dia tidak boleh mengambilnya. Ya. Lain halnya bi khilafi man ya'qidu ma'ahu ijaratan qabla ta'lim. Dan berbeda juga dengan orang yang dia tadi ya mengadakan akad dengannya. Kayak tadi mensyaratkan tadi kan beda. Ini jelas juga tidak dibenarkan. Tapi ada ya dalam riwayat yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pembolehan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an itu kan itu ada dasarnya ya. Di antaranya sebuah hadis yang panjang yang terkait dengan salah seorang sahabat yang ingin menikah itu ya. Ingin menikah mulanya menawarkan kepada Rasulullah. Rasulullah enggak mau, sehingga kemudian ada sahabat yang mau menikahi wanita tersebut. Kata Rasulullah, cari mahar di rumah kau. Cari mahar. Ada ke di rumah mahar? Emas ke apa ke? Tidak ada apa-apa di rumah. Cari cincin besi. Cincin besi kan ada di rumah. Bayangkanlah. Saking miskin. Jadi miskin-miskin nak nikah tirulah sahabat ini. Tapi semangat semangat nikahnya, semangat nikahnya. Sehingga kemudian dia dinikahkan Rasulullah dengan mahar ta'limil Quran. Dengan mahar untuk mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah, hal laka syai'un minal Quran? Apakah engkau punya Al-Quran dalam dirimu yang engkau bisa ajarkan untuk istrimu nanti? Dia bilang, saya punya apal surat ini. Maka kemudian itu menjadi maharnya. Kalau dia nggak punya, maka dia boleh untuk menyewa orang atau memberikan upah kepada orang lain untuk mengajarkan istrinya Al-Quran. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, ini khilafiyah kan, khilafiyah. Yang memperbolehkan ada, yang tidak juga ada. Jadi kalau dalam hadis yang menguatkan bahwa orang yang paling berhak untuk mendapatkan ajro itu adalah orang yang pengajar Al-Quran. Itu hadis Rasulullah juga. Jadi kalau ada TPA jangan pelit-pelit bayar SPP Ada tuh TPA, lumayan di sini TPA. Lumayan Kalau nanti ada TPA sini ada pengajarnya. Jangan pelit-pelit. Untuk apa namanya? Untuk TPA kan 25.000 enggak? 50.000 enggak? Paling gede 100.000. Ada di TPA kami itu sampai 3 bulan enggak bayar. 4 bulan enggak bayar, 25.000 sebulan enggak. Giliran ngelesin anaknya bahasa Inggris, matematika, 200.000 sampai 500.000 sebulan. Kuat. Janganlah, jangan pelit. Ya. Ini boleh ya. Oke. Ada berikutnya, masih berapa menit? 5 menit. Habis ini sekolah ini ya. Nah, ini sih panjang bahasannya, tapi kita buka dulu ya. Fil kalami an khatmil Quran fi muddah muayyinah. Yaitu hukum perkataan pendapat tentang menghatamkan Al-Quran dalam waktu tertentu. Yanbaghi an yuhafidhu ala tilawatihi wa yuksira minha. Adalah seorang pengemban Al-Quran, dia memelihara bacaan Qurannya dan dia memperbanyak bacaan. Wa kana li salafi radhiyallahu anhum adatun mukhtalifatun fi qadri ma yahtimuna fihi. Dan para ulama salaf itu mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda, yang berlainan-berlainan dalam tempo mereka menghatamkan Al-Quran waktunya. Tapi nanti kita simpulkan bahwa ketika mereka bisa berkali-kali menghatamkan Al-Quran, ada yang bisa menghatamkan sampai 8 kali sehari. Nanti kita bahas Apa nilai yang kita bisa ambil
dari pelajaran bahwa saking akrab dan dekatnya mereka dengan Al-Quran. Ternyata kalau Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan cuman 2 kali dalam sehari, 60 kali sebulan, itu masih ada ulama yang lain ya, itu bisa menghatamkan sehari 8 kali. Ngapu digawekan? Gak Quran lah gak. Sehari 8 kali. Dan kayaknya nanti kita lihat pelajarannya apa sih ya. Nah, kemudian Warawa Ibnu Abi Daud an ba'di salaf, dan diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud bahwa sebagian ulama salaf annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahraini khatmatan wahidan, bahwa mereka mengkhatamkan Al-Qur'an sekali saja dalam setiap 2 bulan. Ada sekali saja dalam 2 bulan. Nah, wa an ba'dihim fi kulli syahrin khatmah. Ada juga di antara mereka yang menghatamkannya sebulan sekali. Sejus hari berarti. Setengah dari mereka ya, setengah dari mereka fi kulli samani layalin, menghatamkan sekali dalam setiap 8 malam. 8 malam hatam. 8 malam hatam. Wa anil aktsarina fi kulli sab'i layalin. Dan banyak dari mereka yang menghatamkan setiap 7 malam, seminggu sekali. Wa an ba'dihim fi kulli sittin, ada yang setiap 6 malam. Ada pula kulli khamsin, setiap 5 malam hatam. Wa an ba'dihim fi kulli arba', ada yang 4 hari. Wa an katsirina fi kulli salasin, ada yang 3 hari. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini, ada yang 2 hari sekali. Selesaikan ini kerja. Habis lah. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Masih banyak nanti sahabat-sahabat yang atau para ulama ya, atau siapapun mereka yang kemudian beraneka ragam dalam menghatamkan Al-Quran. Semoga kita bisa ambil pelajarannya nanti ya. Nah, di antaranya apa sih yang kita ambil pelajaran? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah memuliakan kita dengan Al-Quran, ya, merahmati kita dengan Al-Quran, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma